Walaupun menggantikan Karim Benzema tidak pernah mudah karena Benzema sudah punya kelas yang luar biasa sebagai pencetak gol. Jadi di masa transisi inilah situasi yang akan berat bagi Deschamps. Mampukah dia dengan mulus melewati masa transisi ini untuk tetap membuat tim Prancis hebat? Ini yang akan kita tunggu di Qatar 2022. Ataukah nasib atau sindrom atau fenomena juara bertahan terhenti di babak penyisihan grup akan terulang lagi? Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, kick off Qatar 2022 sudah bergulir. Jadi walaupun Qatar 2022 banyak mendapatkan sorotan, kritikan, dan juga hal-hal yang kontroversial, Piala Dunia tetap Piala Dunia. Event paling akbar, event paling ultimate dalam sepak bola. Jadi dengan segala macam background atau suasana negatif, pandangan negatif terhadap banyak hal persiapan dari Qatar 2022, setiap pemain menganggap Piala Dunia adalah puncak dari karir mereka. Jadi puncak karir mereka adalah mereka ingin mengenakan jersey tim nasional dan bermain untuk Piala Dunia. Jadi Piala Dunia tetaplah Piala Dunia, itu puncak karir seorang pemain. Jadi bisa dibayangkan jika seorang pemain, bahkan pemain bintang, pemain hebat, tidak bisa bermain untuk tim nasional negaranya di Piala Dunia. Dan itu dirasakan oleh Sadio Mane misalnya. Senegal sangat berharap dengan kualitas Mane, kontribusi Mane untuk bisa lolos dari grup A. Karena di sana ada Belanda, ada tuan rumah Qatar dan juga Ekuador. Tapi Sané menjelang keberangkatan ke Qatar 2022 mengalami cedera. Saat pertandingan memperkuat Bayern Munchen, sudah menjalani operasi dan hasilnya dipastikan bahwa Sadio Mane tidak akan bisa memperkuat Senegal di Piala Dunia. Sebuah pukulan besar bukan saja bagi Mane tapi juga bagi Senegal. Bahkan Sekjen FIFA Fatma Samora yang orang Senegal sempat sangat ekspresif mengatakan bahwa dukun harus terlibat. Dukun untuk menyembuhkan Mane supaya Mane ada di Qatar 2022. Tapi cedera berkata lain, Mane harus mengubur impiannya tampil di Piala Dunia 2022. Puncak karirnya terhambat. Nah, kalau kita bicara Mane, maka kalau kita bicara trio Liverpool, walaupun Mane sudah di Bayern Munchen, Firmansyah, Firmino, Mane, dan Mohamed Salah, ketiganya trio itu, Firmino, Salah, dan Mane tidak bisa tampil di Qatar 2022. Firmino tidak terpilih skuad Brasil, sementara Mohamed Salah gagal lolos ke Qatar 2022. Gagal lolos dari kualifikasi zona atau konfederasi Afrika. Jadi Firmansyah, trio Liverpool yang legendaris itu, yang sudah memberikan kontribusi besar buat kejayaan Liverpool, mereka mengubur impiannya tidak tampil di Qatar 2022. Pukulan berat juga bukan dialami oleh Sané saja atau Senegal, tapi juga oleh Perancis. Di detik-detik akhir menjelang kick-off, Prancis mengalami pukulan sangat berat. Setelah Paul Pogba dan N'Golo Kante tidak bisa memperkuat lapangan tengah gelandang Prancis, Prancis juga kehilangan Presnel Kimpembe, center back, pemain senior, center back yang sangat kuat, yang punya pengalaman bagus di PSG, itu juga tidak bisa main. Lalu saat persiapan di Qatar dalam latihan terakhir, juga ada dua pemain hebat yang menurut saya menjadi pukulan besar bagi Prancis, yaitu Christopher Nkunku, Leipzig, dan juga Karim Benzema. Karim Benzema keduanya mengalami cedera dan mereka dipastikan tidak akan bisa memperkuat Prancis di Qatar 2022. Ini pukulan berat menurut saya bagi kedua pemain terutama dan juga bagi Prancis yang ingin mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2018 yang diraihnya 4 tahun lalu di Rusia. Christopher Nkunku saya pikir saat ini adalah salah satu pemain muda yang sangat sedang menanjak. Dia menjadi bintang dari Leipzig di Bundesliga, penampilannya luar biasa hebat, pemain yang serba bisa di lini depan. Anda mau taruh di posisi manapun dia bisa, peran posisi 10 bisa, posisi 9 bisa, mau serang dari striker yang bergerak dari kiri atau kanan pun bisa. Christopher Nkunku. Dia mengalami cedera karena ada benturan dengan Camavinga saat latihan.
ini jelas pukulan bagi Prancis. Belum cukup kehilangan Christopher Nkunku, Prancis kehilangan Karim Benzema. Bayangkan, memang Benzema musim ini di Real Madrid agak kurang bersinar karena kebugaran, karena faktor cedera. Dan ternyata di detik-detik akhir menjelang kick off Qatar 2022, Karim Benzema mengalami cedera dan dipastikan hasil pemeriksaan membuat Karim Benzema tidak bisa bermain untuk Prancis sepanjang Piala Dunia 2022 ini. Jelas ini kerugian besar karena buat Prancis, Karim Benzema adalah the real number 9 menurut saya. The real number 9 sejati, dan dibuktikan di Liga Champions kemarin Karim Benzema bagaimana dia punya peran besar bagi Real Madrid. Lalu juga dia meraih Ballon d'Or tahun ini. Jadi kehilangan Karim Benzema dan juga Christopher Nkunku adalah pukulan yang sangat besar bagi Prancis. Lalu di ujung sana ada bilang, kan Prancis masih punya Kylian Mbappe. Yes, masih punya Kylian Mbappe. Tapi untuk nomor 9 yang sejati tidak ada pemain lain selain Karim Benzema. Meski di sana masih ada cadangan Oliver Giroud, tapi menurut saya Karim Benzema punya kelas tersendiri sebagai nomor 9. Mirip kelasnya atau sama kelasnya seperti Robert Lewandowski. Jadi sulit tergantikan, walaupun masih ada Antoine Griezmann, tetapi saya pikir Antoine Griezmann mengalami juga masa-masa yang berat pada musim-musim terakhir di Atletico Madrid. Jadi praktis menurut saya tumpuan terbesar gol bagi Prancis saat ini ada pada Kylian Mbappe. Sebelumnya masih bisa berbagi dengan Karim Benzema, Kylian Mbappe maupun Christopher Nkunku, tapi sekarang tumpuan gol itu menjadi berkurang. Nah, apa yang terjadi di Prancis menurut saya ini menjadi alarm bagi Prancis karena kecenderungan paling tidak sejak 2006, Italia juara 2006, 2010 gagal atau terhenti di babak penyisihan grup. Terulang lagi sindrom atau fenomena itu, juara bertahan di Piala Dunia berikutnya berhenti di penyisihan grup. 2010 Spanyol juara, di 2014 berhenti juga di penyisihan grup. Begitu juga Jerman, 2014 juara, di 2018 berhenti juga di penyisihan grup. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Prancis yang juara Piala Dunia 2018 akan berhenti jugakah di penyisihan grup Qatar 2022 ini? Terlalu prematur kita untuk mengambil kesimpulan, tetapi dari rentetan cedera itu jelas pukulan berat. Hanya saja satu kelebihan Prancis adalah mereka sedang panen pemain-pemain muda generasi baru yang sebenarnya sudah siap mengisi atau menggantikan senior-seniornya. Walaupun menggantikan Karim Benzema tidak pernah mudah, karena Benzema sudah punya kelas yang luar biasa sebagai pencetak gol. Jadi di masa transisi inilah situasi yang akan berat bagi Deschamps. Mampukah dia dengan mulus melewati masa transisi ini untuk tetap membuat tim Prancis hebat? Ini yang akan kita tunggu di Qatar 2022. Ataukah nasib atau sindrom atau fenomena juara bertahan terhenti di babak penyisihan grup akan terulang lagi di Qatar 2022? Kita nantikan bersama-sama. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.